Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga dengan PM 020323 Di sini saya akan membahas tentang perencanaan pembangunan desa. Yang pertama yaitu pembangunan partisipatif dan inklusif. Perencanaan pembangunan desa pada hakikatnya merupakan suatu proses sosial yang tidak hanya melibatkan penyusunan dokumen formal tetapi juga mencerminkan dinamika interaksi antara berbagai aktor yang memiliki latar belakang, kepentingan dan kapasitas yang berbeda-beda, sehingga proses tersebut menjadi arena deliberatif yang syarat dengan negosiasi, kompromi serta pertukaran gagasan yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, perencanaan tidak dapat direduksi menjadi sekedar aktivitas administratif yang mengikuti prosedur teknis, melainkan harus dipahami sebagai mekanisme kolektif yang memungkinkan masyarakat desa secara aktif berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dalam kebutuhan dan aspirasi mereka. Pendekatan partisipatif terhadap paradigma pembangunan konvensional yang cenderung bersifat top down, di mana keputusan diambil oleh aktor eksternal tanpa melibatkan masyarakat. Sebagai pihak yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut, dalam pendekatan partisipatif, masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama yang memiliki hak untuk terlibat dalam setiap tahapan perencanaan. Melalui dari identifikasi masalah, perumusan alternatif solusi, hingga pengambilan keputusan dan evaluasi hasil partisipasi ini tidak hanya memiliki dimensi prosedural tetapi juga substansial, karena melibatkan kontribusi pengetahuan lokal yang seringkali tidak dapat diakomodasi oleh pendekatan teknokratis. Itu lebih jauh lagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa juga memiliki implikasi terhadap penguatan kapasitas sosial, di mana proses keterlibatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran kritis, kemampuan berorganisasi, serta rasa tanggung jawab kolektif terhadap hasil pembangunan. Dengan demikian, partisipasi tidak hanya menghasilkan output berupa rencana pembangunan yang lebih relevan, tetapi juga outcome beberapa peningkatan kualitas masyarakat itu sendiri sebagai aktor pembangunan. Di sisi lain yaitu pendekatan inklusif menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari perencanaan partisipatif. Selanjutnya yaitu karena tanpa inklusivitas, partisipasi yang terjadi berpotensi hanya melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses dan kekuatan lebih besar, sehingga menghasilkan bias dalam pengambilan keputusan, yaitu inklusivitas menuntut adanya upaya sistematis untuk memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat, termasuk yang selama ini terpinggirkan seperti perempuan, kelompok miskin, penyandang disabilitas, serta kelompok adat, memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses perencanaan. Tanpa pendekatan ini, pembangunan desa berisiko memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada. Penerapan prinsip inklusivitas tidak hanya berkaitan dengan kehadiran fisik dalam forum perencanaan,
tetapi juga mencakup kemampuan untuk menyuarakan pendapat serta mempengaruhi keputusan yang diambil. Oleh karena itu diperlukan strategi khusus seperti fasilitas yang sensitif terhadap gender, menyediakan akses informasi yang memadai, serta penggunaan metode partisipasi yang mampu menjangkau kelompok-kelompok marginal. Pendekatan ini memastikan bahwa proses perencanaan tidak hanya bersifat terbuka secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Dalam praktiknya, perencanaan partisipatif dan inklusif diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti musyawarah dusun, forum diskusi, kelompok terarah, serta musyawarah desa yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum-forum ini menjadi ruang interaksi yang memungkinkan terjadinya dialog antara pemerintah desa dan masyarakat, di mana setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan terciptanya keputusan yang tidak hanya resonan secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat. Namun demikian, implementasi perencanaan partisipatif dan inklusif tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain rendahnya kapasitas masyarakat dalam memahami proses perencanaan, terus dominasi elite lokal dalam forum musyawarah, serta keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan serta memperkuat mekanisme pengawasan. Dan untuk memastikan bahwa proses partisipatif berjalan secara adil dan transparan, selain itu perkembangan teknologi informasi juga membuka peluang untuk dalam memperluas partisipasi masyarakat melalui platform digital yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara lebih luas dan fleksibel. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi ini juga harus mempertimbangkan kesenjangan digital yang masih terjadi banyak wilayah desa. Perencanaan partisipatif dan inklusif merupakan pendekatan yang tidak hanya menekankan pada keterlibatan masyarakat, tetapi juga pada kualitas keterlibatan tersebut, sehingga mampu menghasilkan pembangunan desa yang lebih adil dan damai, aman, dan responsif dan berkelanjutan, yaitu integrasi RPJMDes dan RKPDes. Integrasi antara rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes dan rencana kerja pemerintah desa RKPDes merupakan fondasi utama dalam sistem perencanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk memastikan adanya kesinambungan antara perencanaan strategis dan implementasi operasional dalam konteks ini. RPJMDes berfungsi sebagai dokumen strategis yang memuat visi misi serta arah kebijakan pembangunan desa dalam jangka menengah, sementara RKPDes merupakan dokumen tahunan yang menjabarkan program dalam kegiatan secara lebih rinci dan konkret. Hubungan antara RPJMDes dan RKPDes bersifat hierarkis sekaligus dinamis, di mana RKPDes harus disusun berdasarkan kerangka yang telah ditetapkan dalam RPJMDes,
tetapi juga memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang berkembang di lapangan. Yaitulah materi dari saya. Jika ada kata salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.